Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Baiklah, di pertemuan kedua kali ini kita akan mempelajari tentang desain multimedia interaktif. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep multimedia interaktif. Nah, nanti dari konsep yang sudah kalian buat, yang sudah kalian rumuskan dan tentukan di pembelajaran sebelumnya, kita rancang desainnya di pembelajaran kali ini ya. Baiklah, Ibu mulai pembelajaran hari ini. Oke, kompetensi dasar yang akan kalian capai di pembelajaran kali ini di ranah kognitif, kalian akan memahami desain atau perancangan alur untuk multimedia interaktif. Di ranah psikomotorik, diharapkan kalian dapat membuat desain atau perancangan alur untuk multimedia interaktif. Ada dua tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama, kalian diharapkan bisa menjelaskan tahap-tahap teori desain. Yang kedua, kalian diharapkan bisa menjelaskan prinsip-prinsip desain multimedia interaktif. Ya, untuk mencapai tujuan tersebut, ada dua pokok bahasan yang akan Ibu sampaikan pada pembelajaran ini. Yang pertama, tahap-tahap teori desain. Yang kedua, prinsip desain media, warna, dan elemen. Oke, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu tahap teori desain. Nah, kenapa kita perlu mempelajari tahap teori desain ini? Karena desain itu bukan hanya sekadar membuat sebuah produk atau aplikasi yang akan laku di pasaran, ya. Tetapi desain tersebut harus memiliki bentuk yang indah dan menarik atau mudah untuk dibuat, ya. Karena ada kalanya seseorang itu menguasai materi yang diajarkan, tetapi pengetahuan dasar tentang desain yang baik, komposisi, tata letak, warna, dan elemen keseni rupaan sangat minim. Ya, hal ini bisa menyebabkan media interaktif yang dibuat menjadi kurang optimal dan dalam menyampaikan materinya. Ya, Ibu contohkan, misalkan nih, multimedia interaktif tentang pembelajaran matematika untuk kelas 12 SMA atau MA. Ya, seorang guru matematika pasti paham betul materi yang akan disampaikannya, ya. Namun ada kalanya ya, seseorang itu punya atau memahami materinya dengan baik, tetapi untuk desainnya, pengetahuan desainnya sangat minim, ya. Nah, makanya butuh mempelajari teori-teori desain, ya. Baiklah, tahap-tahap teori desain. Ada 4 tahapan. Yang pertama, design treatment. Kedua, visual development phase. Yang ketiga, programming phase. Dan yang terakhir itu testing phase. Kita masuk ke tahap yang pertama ya. Kita masuk ke tahap yang pertama. Oke. Design treatment. Desain yang berhubungan dengan analisis jenis produk yang akan dibuat dan membutuhkan faktor-faktor tertentu untuk membuatnya. Faktor apa saja? Oke, yang pertama, materi yang akan disampaikan. Ibu langsung contohkan ya sebuah aplikasi. Misalkan ini materi yang akan disampaikan. Tentukan materi apa sih yang akan saya sampaikan untuk aplikasi yang akan dibuat. Oke, yang pertama misalkan materi yang akan disampaikan adalah penerbangan, simulasi penerbangan ya, simulasi penerbangan. Itu materi yang akan disampaikannya. Faktor yang kedua adalah target audience. Nah, aplikasi simulasi penerbangan ini untuk siapa? Targetnya yaitu untuk siswa SMK
penerbangan. Misalkan ya. Oke, yang ketiga, fitur-fitur yang akan ditampilkan. Apa saja fitur dari aplikasi ini? Misalkan yang pertama fiturnya. Fitur pertama itu ada simulasi ketika pesawat akan lepas landas. Yang kedua, fitur yang kedua, misalkan simulasi ketika pesawat sedang di atas. Yang ketiga, fitur simulasi ketika pesawat akan mendarat ya. Itu fitur-fiturnya yang akan ditampilkan misalkan. Oke, yang selanjutnya media sejenis yang sudah ada sebelumnya. Nah, aplikasi yang akan kita buat ini apakah aplikasi yang benar-benar baru atau aplikasi yang sudah ada tapi mau kita kembangkan. Misalkan aplikasi ini sudah ada sebelumnya tetapi akan kita kembangkan ya. Nah, kalian perlu menganalisis aplikasi yang sudah ada sebelumnya itu. Apa sih kekurangan yang ada di media sebelumnya? Nah, kekurangan-kekurangan yang ada di aplikasi sebelumnya, kalian kembangkan, kalian ciptakan di aplikasi yang kalian buat. Itulah mengapa kita butuh analisis media yang sudah ada sebelumnya ya. Selanjutnya, itu waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan media. Jadi, semakin kompleks fitur-fitur grafis yang akan kalian sajikan di aplikasi kalian, itu semakin kompleks ya, semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk membuat media tersebut. Nah, jadi sesuaikan ya, kita proyeknya hanya untuk 1 semester. Nah, sesuaikan proyek kalian itu apakah bisa diselesaikan dalam 1 semester ya. Oke, yang kedua. Tahap yang kedua itu visual development phase, fase pengembangan visual. Pada tahap ini, kalian membuat aset-aset visual berupa grafik yang akan digunakan sebagai objek dalam media. Bisa efek visualnya, penggunaan hurufnya, dan grafik interface. Nah, tentunya gambar-gambar yang kalian gunakan nanti itu pasti banyak bersumber dari online. Nah, ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam memanfaatkan grafis atau gambar online. Yang pertama, lisensi. Perhatikan lisensinya. Ya, ketika kalian menggunakan gambar yang berlisensi, maksudnya yang gratis ya, itu ya bisa kalian gunakan secara langsung. Tetapi ketika kalian mau menggunakan gambar yang berbayar ya, itu kalian harus mendapatkan izin dari pembuatnya, atau nanti biasanya itu kalau yang berlisensi itu ada watermarknya. Tentunya kalau gambar berwatermark kalian tidak bisa gunakan di media kalian ya. Yang kedua, faktor yang kedua yang harus diperhatikan bersumber secara online. Ketika kalian menggunakan gambar atau grafis yang bersumber secara online, tentunya ini akan mengurangi nilai eksklusif, nilai premium ya dari aplikasi yang kalian buat. Ya, karena gambar yang bersumber secara online itu pasti sudah sering dilihat orang, bisa diakses oleh semua orang, sehingga orang sudah familiar sama gambar itu ya. Yang ketiga, perhatikan ukurannya. Ketika kalian menggunakan gambar-gambar yang berukuran besar, tentunya ini akan berdampak ke aplikasi kalian. Aplikasi kalian nanti berukuran besar ya. Terus yang keempat, perhatikan variasi tipe grafisnya. Ingat, tipe grafis ada 2 jenis, yaitu ada bitmap dan ada vektor. Ketika kalian menggunakan gambar bitmap, olahlah gambar tersebut dengan aplikasi pengolah bitmap, contohnya Photoshop. Nah, ketika kalian menggunakan gambar vektor, olahlah gambar tersebut dengan pengolah gambar vektor, contohnya Corel atau Adobe Illustrator ya, agar tidak mengurangi kualitas dari gambarnya. Oke, Ibu contohkan ini, ada contoh font ya, contoh font. Coba perhatikan font ini. Font ini familiar
sangat familiar ya bagi yang sering nonton film ya. Nah, ayo kalian temukan di mana ini? Ada yang tahu? Oke, ini font yang digunakan oleh film Harry Potter ya. Nah, tentunya ini sudah sangat familiar ya. Nah, ini bisa mengurangi nilai eksklusif pada media yang kalian buat ya. Oke, di tahap ketiga ada programming phase, tahap pemrograman. Kegiatan pemrograman atau penulisan kode membutuhkan ketelitian dan pemahaman atas logika. Ya, jangan takut dulu, pemrograman di multimedia itu mudah ya, tidak seperti pemrograman pembuatan aplikasi, pembuatan web, tidak ya. Jadi jangan takut dulu. Contohnya nanti kita akan menggunakan flowchart untuk memudahkan kegiatan codingnya ya. Nah, flowchart nanti secara detail akan Ibu bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi tidak Ibu bahas di sini ya. Oke, selanjutnya itu tahap pengujian ya, testing phase. Di tahap ini itu kita akan mengumpulkan pengumpulan informasi untuk memperbaiki segala kesalahan desain ya, segala kesalahan desain dan kesalahan programming ya. Ingat, kesalahan desain dan kesalahan programming. Jadi di sini kita hanya menguji kesalahan desain dan kesalahan programming. Di sini hanya rancangan, menguji rancangan ya, bukan menguji aplikasi yang sudah jadi. Ya, tahap ini diperlukan sebagai bentuk kontrol kualitas dari media warna dan elemen yang dibuat. Ya, oke. Untuk tahap-tahap teori desain itu ada 4 tahap ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan. Materi berikutnya adalah prinsip desain media warna dan elemen. Oke. Ada 6 prinsip, apa saja? Yang pertama, keseimbangan. Kedua, penekanan. Ketiga, keselarasan. Keempat, kesebandingan. Kelima, irama. Keenam, kesatuan. Oke, akan Ibu bahas satu-satu. Yang pertama, keseimbangan. Ya, prinsip keseimbangan. Keseimbangan akan terjadi jika elemen tersebut ditempatkan dan disusun dengan rasa serasi atau sepadan. Ya, keseimbangan akan terjadi jika elemen-elemen tersebut ditempatkan dan disusun dengan rasa serasi atau sepadan. Contoh nih ya, ini objek-objeknya diletakkan di tengah ya, jadi menimbulkan kesan seimbang ya. Ada yang di atas, ada yang di bawah, diletakkan di tengah-tengah ya. Nah, keseimbangan dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, posisi tempat suatu elemen. Yang kedua, perpaduan antar elemen. Ketiga, ukuran elemennya. Keempat, kehadiran elemen pada luasnya bidang. Ya, oke, back dulu. Oke, keseimbangan itu terbagi menjadi 2. Pertama, keseimbangan simetris. Apa itu keseimbangan simetris? Keseimbangan simetris terkesan formal atau resmi. Sebuah benda atau gambar yang memiliki sisi yang bisa menyatu dengan cocok. Jika dibelah 2, tidak lebih dan tidak kurang. Sisi objek bisa dari sebelah kiri dan kanan ataupun antara atas dan bawah serta dari sisi diagonal atau miring. Ya, jadi keseimbangan simetris ya. Masih ingat pelajaran matematika tentang simetris ya? Nih, simetris yang jika kita belah itu sisi kanan kirinya sama atau atas bawahnya sama atau secara diagonal kalau kita belah miring itu sama ya. Itu yang simetris. Berbeda dengan yang asimetris. Keseimbangan asimetris itu terkesan informal ya, tapi dia lebih dinamis ya. Gambar ini
yang asimetris, jika kita belah dua, ya, itu nanti sisinya tidak seimbang, kanan kiri berbeda, atas bawah juga berbeda, secara miring dia beda, ya. Ada kelebihan di salah satu sisi atau ada kekurangan di salah satu sisi sehingga tidak proporsional. Itu yang keseimbangan asimetris, ya. Dilihat dari gambar ya sudah sangat berbeda ya. Yang kedua, penekanan atau empasis. Nah, sebagai strategi komunikasi yang bertujuan untuk mengarahkan pandangan pembaca pada sesuatu yang ditonjolkan. Ya, contoh ini gambarnya. Ketika kalian memperhatikan gambar ini, pastinya ya, kalian pasti langsung mengarah ke payung yang warna hijau. Karena memang ini yang mau ditonjolkan oleh pembuat, ya. Dia mau menonjolkan gambar ini. Jadi pembaca itu pasti langsung fokus ke yang berbeda, yang paling berbeda di dalam gambar tersebut. Ya. Nah, ini bisa diciptakan, penekanan dilakukan dengan cara menampilkan ilustrasi dengan proporsi yang lebih besar atau mengganti ukuran teks maupun menggunakan warna yang berbeda. Contohnya di gambar ini ya. Ini menggunakan warna yang berbeda sehingga orang pasti akan langsung fokus ke payung yang berwarna hijau ini, atau bisa juga mengganti ukuran teks ya. Nih, ketika Ibu menggunakan judul dengan font yang berbeda, ukuran yang berbeda, ya pasti lebih fokusnya ke sini. Terus proporsinya lebih besar ya. Atau nih, bisa juga menggunakan ketebalan font yang berbeda ya. Itu untuk menciptakan kesan penekanan. Kita lebih menekankan ke bagian yang berbeda itu ya. Oke, yang ketiga, keselarasan. Dikatakan selaras jika tidak ada pertentangan antar satu elemen dengan elemen lainnya. Harmoni bisa diciptakan dengan mengaplikasikan bentuk dan warna yang sesuai dengan elemen, jenis, dan tampilan dengan penggayaan yang tepat. Contohnya ini ya, selaras. Bentuk-bentuknya ya, bentuk-bentuk yang digunakan adalah bentuk segitiga. Nah, selaras terus yang digunakan segitiga dan ada lingkaran kecil-kecilnya. Terus warna yang digunakan itu selaras. Maksudnya selaras ya digunakan terus nih. Kuning ya selaras dengan warna bentuk dengan warna tulisan selaras. Ya, itu yang dimaksud dengan harmoni. Yang keempat, ada kesebandingan. Kesebandingan itu hubungan, perbandingan antara setiap bagian dengan bagian lain secara keseluruhan. Ya, contoh dari gambar ini. Jadi ini ada perbandingan antar objek yang pertama nih, objek yang kecil ya. Jadi di sini ada gambar orang yang paling kecil, terus ada orang lagi ya. Nih, jadi di sini ada 4 objek ya. Ada 4 objek, perbandingan antar 4 objek ini dengan bidangnya. Ya, itu yang namanya kesebandingan. Selanjutnya itu irama atau ritme. Apa itu irama atau ritme? Ritme terjadi karena adanya pengulangan pada bidang yang menyebabkan seseorang dapat merasakan adanya gerakan, getaran, atau perpindahan dari setiap unsur yang ada. Gerak dan pengulangan akan mengajak mata mengikuti arah gerakan yang terjadi pada sebuah karya. Jadi irama itu bentuknya pengulangan ya. Contohnya ini nih, pengulangan asap-asap ini ya. Nah, ini nanti menimbulkan rasanya ada gerakan, adanya getaran ya, adanya perpindahan. Jadi ini tujuannya agar pembaca itu mengarahkan arah baca pembaca ya, mengarahkan arah baca. Nah, contohnya ini, ketik orang ya pembaca pasti melihat dulu cerobongnya, terus baru mengarah ke asapnya, mengarah ke atas. Nah, itu menimbulkan gerakan baca ya. Tujuannya itu. Oke, yang terakhir ada yang namanya kesatuan.
Kesatuan ini identik dengan sebuah kohesi, konsistensi, ketunggalan, atau keutuhan sebagai isi pokok dari sebuah komposisi. Kesatuan ini adalah gabungan dari semua prinsip, ya. Nih, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi kesatuan karena ini gabungan dari semua prinsip. Jadi ini bisa diciptakan dengan prinsip-prinsip yang sebelumnya. Contoh, ya. Memberikan ruang kosong untuk menghadirkan harmoni, ya. Untuk menghadirkan harmoni itu bisa kita berikan ruang kosong, ya. Harmoni tadi bisa dari warna dan bentuk, ya. Misalkan nih bentuknya, ya, ada segitiga-segitiga bentuk bingkainya, ya, frame-nya. Terus warnanya yang digunakan itu selaras hijau, ya, walaupun ini kan hijau yang di bawah itu gelap, yang di atas agak terang, ya. Ini. Terus yang kedua menggunakan palet warna yang identik secara menyeluruh. Nah, palet yang digunakan jadi harus konsisten, ya. Hijau yang digunakan kuning, putih, ya. Palet warnanya identik. Misalkan ini nih, kayak hijau backgroundnya, ya. Hijaunya itu identik walaupun ada yang hijau gelap, terang, dan bergradasi, ya. Nah, itu harus identik. Bisa menggunakan warna identik. Terus minimal ada 2 atau 3 tipe font, ya, dengan ukuran yang relatif sama di seluruh halaman, ya. Nah, ini nih, ya. Ada 2 atau 3 font. Ini 1, ada 2. Ini kan sama, ya, fontnya 2, 3. Jadi gunakan 2 sampai 3 font dengan ukuran yang relatif sama. Jadi jangan terlalu jauh ukuran fontnya. Yang berikutnya menggunakan peletakan yang teratur. Nah, maksudnya peletakan yang teratur ini seimbang, ya. Contoh, ini yang judul itu diletakkan di tengah-tengah. Terus di sini ada logo-logo, ada 3 logo itu dibuat di kiri, tengah, dan kanan. Dan informasinya itu dibuat di bawah. Ini seimbang, ya, ada 3, ya. 3, 1 di kiri, di kanan, dan di tengah. Terus yang 2 itu diletakkan di tengah-tengah. Untuk kontaknya ditaruh di tengah-tengah, ya. Ini harus seimbang, menggunakan peletakan yang teratur. Kemudian, proporsi ukuran objek grafis yang baik. Nah, proporsinya, lihat ini, ya. Yang mau disampaikan, yang paling untuk ditekankan itu dia menggunakan ukuran yang lebih besar dari objek yang lainnya, tapi diletakkan di tengah-tengah proporsinya, ya, lihat nih di tengah-tengah. Nah, untuk info-info yang selanjutnya itu proporsinya lebih kecil, diletakkan di bawah. Mengulang warna dan bentuk. Nah, ini bisa ini irama, ya, ritme. Nih, warnanya diulang-ulang, ya. Ini kan kelihatan, ya, bentuknya sama, ya, tulisannya sama, warnanya juga digunakan sama terus, ya. Ini menunjukkan irama. Oke, materi kita sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan melalui WA atau melalui GC, ya. Jika ada pertanyaan terkait pembelajaran hari ini, silakan disampaikan melalui WA atau GC. Terima kasih, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.